Guru, aku baru saja mendengar suara aneh. Guran, bakatmu luar biasa, mengejutkan dunia, sebagai gurumu. Sudah tidak ada lagi yang bisa kuajarkan padamu. Ini, ambillah. Guru. Apa ini? Setelah kamu selesai belajar, kamu harus bersembunyi di lapisan bawah, merasakan penderitaan manusia. Latihlah teknik ini di tengah hiruk-pikuk dunia, dengan bakatmu. 3 tahun pasti bisa menguasai metode tanpa noda. Saat itu kamu akan tak terkalahkan di dunia. Aku mengerti. Berkonsentrasi pada latihan. Misi harus selesai. Murid akan mengingatnya. Peringatan. 4 Raja Iblis dari wilayah lain menyerang bersama. Pendekar perempuan Dakian tidak bisa menahan, terus mundur. Seluruh wilayah kota Yun menjadi medan perang. Semua orang mengungsi. Wah, pertarungannya sangat sengit ya. Pesanan makanan ini sepertinya dari sana. Aku bilang, Pendekar Chen, jangan lagi melawan dengan sia-sia. Kami berempat bekerja sama, tak terkalahkan di dunia. Nasib negara Dakian seperti lilin di tengah angin. Sekali sentuh akan hancur, mengapa kamu masih ingin membawa diri ke jurang kematian? Aku lihat kamu juga cukup cantik, lebih baik menikah denganku. Hidup enak, lebih baik daripada mati untuk Dakian. Diam. Aku Chen Qinglan menjaga tanah dan membela negara. Lebih baik mati daripada menyerah. Tidak akan pernah tunduk pada kalian orang biadab dari luar. Kalau kamu masih keras kepala, tidak ada pilihan selain mengantarmu ke alam baka. Hahaha. Dari mana datangnya orang bodoh ini, mengantarkan makanan ke sini? Bukan di sini, nomor telepon akhirnya 102. Penerimanya adalah Nona Chen Qinglan sayang ini. Hahaha. Pendekar Chen sayang. Saat menghadapi kematian masih sempat memesan makanan. Salut. Ini pasti Pendekar Chen memesan makanan terakhir untuk dirinya. Lagi pula ini makanan terakhir. Harus makan enak, tapi hari ini aku akan membuat Pendekar Chen menjadi hantu kelaparan. Hahaha, cepat pergi. Hari ini Pendekar Chen tidak akan bisa makan makanan ini. Ini tidak bisa. Kami pengantar makanan harus memenuhi permintaan. Misi harus selesai, tidak peduli sejauh apapun makanan ini. Harus sampai ke tangan pelanggan. Aku tidak mau makanannya, kamu cepat pergi. Ini bukan medan perang yang harusnya kamu kurangi. Oh. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu ingin aku pergi, lalu kamu bernilai buruk, ya? 1 nilai buruk dipotong 200 rupiah. Kamu, lihat dia ngeyel banget, haha. Sia, suruh teman itu minggir. Kuosin, suruh minggir. Pesanan aku hampir terlambat nih. Jaya, pernah ambillah kamu saya. Xia Sheng. Kurang ajar. Kau anggap aku tidak ada ya? Kau tukang antar makanan bau. Berani-beraninya menyuruh-nyuruh aku. Sekarang juga berlutut dan minta maaf padaku. Aku masih bisa memaafkan nyawa anjingmu. Siapa yang salah sih? Jelas-jelas kamu yang menghalangi jalanku. Kamu tidak membiarkanku mengantar makanan, seharusnya kamu yang minta maaf. Cari mati. Jangan bunuh orang yang tidak bersalah. Dia sudah mencapai puncak ilmu bela diri. Aku kira Chen Wuzun sudah yang terkuat di ilmu bela diri Dakian. Ternyata di antara rakyat Dakian, masih ada orang hebat seperti ini. Dengan kehadirannya, negara Dakian akan aman sentosa. Kita tidak boleh mengganggunya. Selamat menikmati makanan Anda. Kalau berkenan, boleh kasih bintang 5. Tuan, tunggu sebentar. Ada apa? Ilmu bela diri Tuan sangat hebat, tidak seharusnya tersembunyi. Qinglan ingin mengundang Tuan untuk menjadi penasihat negara Dakian. Melindungi rakyat Dakian. Gak bisa, lihat betapa sibuknya aku. Masih banyak pesanan yang harus diantar. Kalau begitu, Qinglan akan memesan lagi, mohon Tuan ambil. Kalau gitu nggak masalah, Aku kasih tahu, pesan dari restoran dekat sini aja. Aku langsung jalan ambil buat kamu. Aku nggak perlu balik ke kota lagi. Tenang Tuan, dekat kok. Mohon Tuan, ambil kepala 4 Raja Iblis untuk Dakian. Agar Dakian bebas dari ancaman selamanya. Mohon Tuan maafkan kami bersedia tunduk pada Dakian. Selamanya menjadi bawahan. Kalian cukup paham. Bukan begitu teman-teman, aku cuma tukang antar makanan. Kalian bikin aku susah nih. Baiklah. Besok di Hotel Honge, Yuncheng, ada upacara penyerahan diri. Kalau kalian terlambat, aku akan pesan lagi, dan Tuan akan ambil kepala kalian. Mohon Tuan ambil kepala anjing kalian. Ini bisa, asal ada pesanan. Dari ujung dunia pun akan kuantar.
Ini etos kerja kami, tukang antar makanan. Kalian ingat ya? Tenang Tuan, kami tidak berani ingkar janji. Kalau begitu aku pergi dulu. Minggir dulu, teman-teman. Bermain di dunia, acuh tak acuh pada ketenaran dan kekayaan, sungguh seorang yang luar biasa. Hei, baterainya habis. Kakak Mei, tolong selidiki identitas pria ini untukku. Baik. Yang Mulia Wuzun, sudah ketemu. Nama pria ini adalah Guran, tidak punya keluarga atau kerabat. Keluarga Liu dari kota Xiun. Tuan Gu memiliki jasa besar bagi Dakian. Dakian harus memberikan penghargaan. Karena Tuan acuh tak acuh pada ketenaran dan kekayaan, maka serahkanlah kepadanya untuk memimpin upacara penyerahan diri. Berikan kehormatan tertinggi ini kepada keluarga Liu. Kabar gembira. 4 Raja Iblis telah dikalahkan dan bersedia tunduk pada Dakian. Upacara penyerahan diri akan sepenuhnya ditangani oleh keluarga Liu dari kota Yun. Keluarga Liu. Chen Qinglan ini sedang membalas budi. Tapi tidak apa. Ruosuan pasti akan sangat senang jika tahu. Selama bertahun-tahun, dengan bantuan diam-diamku, keluarga Liu semakin berkembang. Sekarang, mungkin akan menjadi keluarga nomor 1 di kota Yun. HM, setelah menyelesaikan pesanan ini, cepat pulang dan rayakan bersama Ruosuan. Tuan Qin, berkatmu, keluarga Liu bisa mendapatkan kesempatan untuk melesat, mendapat kehormatan memimpin upacara penyerahan diri. Tentu saja. Kakekku adalah sesepuan yang si Marshall Dakia. Sudah bilang akan membantu keluarga Liu, pasti tidak akan salah. Gomong-gomong. Ruosuan, bagaimana kamu akan membalas budiku? Tentu saja sesuai perintah Tuan Qin. Aku memberikanmu setangkai mawar. Sebentar lagi sampai. Sanggo. Ruosuan. Tidak tahu siapa yang mengirim mawar ke rumah kami. Kalian ngapain? Kami tidak ngapa-ngapain. Ruoxuan. Karena si kura-kura hijau ini sudah melihat. Kita tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Kecantikan seperti Ruosuan tidak pantas untukmu. Cepat berkemas dan pergi dari keluarga Liu. Kamu, menantu tak berguna, diceraikan oleh Ruosuan. Liu Ruosuan, aku ingin mendengarnya langsung darimu. Apa yang dikatakan Tuan Qin masih belum jelas. Kamu tidak pantas untukku. Selama 3 tahun ini, aku bekerja keras untuk keluarga Liu. Sementara kamu hanya menjadi kurir dan hidup santai. Kita jelas bukan dari dunia yang sama. Pernahkah kamu berpikir, siapa sebenarnya yang berjasa dalam perkembangan keluarga Liu? Tentu saja berkat diriku sendiri dan bantuan Tuan Qin. Kamu mungkin belum tahu, 4 Raja Iblis telah menyerah pada Dakian. Upacara penyerahan diri akan diselenggarakan oleh keluarga Liu. Tanpa bantuan keluarga Qin, mana mungkin keluarga Liu mendapat kehormatan seperti ini. Ketika 4 Raja Iblis dari 4 wilayah menyerang Dakian bersama-sama. Di mana keluarga Qin saat itu? Ketika Chen Qinglan terus terdesak. Di mana lagi keluarga Qin? Sekarang dunia sudah aman, kau malah. Keluarga Qin muncul untuk mengklaim jasa Guran. Hao Lan Song, nama baik keluarga Qin. Tidak boleh dinodai oleh orang sepertimu. Guran, aku tahu kau tidak rela. Tapi sadarlah, kau hanyalah semut di hadapan keluarga Qin. Aku menyarankanmu untuk tidak terus mengganggu. Kalau tidak, aku pun tidak bisa menjagamu. Sudahlah, intrik-intrik kecil hanyalah bagian dari ujian dunia. Hati yang suci tak ternoda debu. Liu Ruosuan, mulai sekarang kita putus segala hubungan. Mulai sekarang, kejayaan atau kehinaan keluarga Liu tidak ada hubungannya denganku. Apa-apaan ini? Tuan Qin, jangan buang waktu untuk sampah seperti ini. Besok kita akan memimpin upacara penyerahan diri, berdiri di puncak. Dipuja ribuan orang. Dia Guran hanya pantas memandangi kita dari bawah. Ada apa? Yang Mulia Wuzun, kabar buruk. LIURUOXUAN Mengguster Menantu Guran, dan sudah bertunangan dengan Qin Feng, putra tetua keluarga Qin. Kenapa keluarga Liu begitu picik? Kalau sudah putus dengan keluarga Liu, Tuan Gu pasti tidak akan muncul di upacara penyerahan diri. Kalau Tuan Gu tidak ada, 4 Raja Iblis akan memberontak dan tak ada yang bisa mengendalikan. Jangan panik, masih ada satu cara, pesan makanan online. Suruh Tuan Gu mengantar pesanan ke lokasi upacara. Baik. Aduh. Chen Qinglan benar-benar bersusah payah untuk upacara penyerahan diri ini. Sampai-sampai memesan makanan online supaya aku datang. Meski tidak ingin bertemu Liu Ruosuan lagi. Tapi profesionalisme sebagai kurir tidak boleh hilang. Kalau sudah terima pesanan, harus diantar. Loh, ini bukan. Si manis Guran yang diusir kakakku dari rumah? Tahu tidak ini tempat apa? Ini tempat upacara penyerahan diri. 4 Raja Iblis akan tunduk, yang hadir semua orang penting. Kau tidak pantas melangkah ke sini. Bukan aku yang mau datang. Chen Qinglan yang pesan makan online. Langsung menyebut namaku untuk datang. Aku bilang, sekalipun keluarga Liu memohon, aku tidak akan datang. Setelah upacara penyerahan diri, akan ada pesta kerajaan Dakian. Makanan mewah berlimpah ruah. Chen Wuzun itu siapa? Mau makan sampah pesananmu ini? Gak percaya ya? Oke, sekarang aku telepon Chen Qinglan. Biar dia sendiri yang jemput, nanti kamu sendiri yang jelasin ke Sang Wuzun.
Jangan-jangan ini beneran punya Chen Wuzun? Ah, enggak ku. Chen Wuzun itu siapa? Masa ia kenal sama kurir kayak dia? Cepat bawa sampahmu pergi. Ah, Shok-Shokon. Kamu ngapain? Aku hubungi Chen Qinglan. Jangan pura-pura, kakakku aja nggak punya kontak Chen Wuzun. Pergi sana. Meski aku kurir, tapi punya prinsip. Pasti sampai. 2. Hari ini kamu menghinaku. Hari ini pesanan ini harus aku antar sendiri. 3. Gantiin aku. Mimpi. Aduh. Aku kasih tahu, hari ini aku di sini. Kamu si kurir imut. Jangan harap masuk sini. Minggir, pesananku hampir telat. Itu urusanmu, apa hubungannya sama aku? Jangan bilang. Seneng lihat dia panik kayak gini. Aku ingat hubunganku dulu sama Liu Ruosuan. Aku gak mau main tangan. Tapi jangan maksa ya, aduh. Marah nih, hahaha. Aduh benci banget, aku takut nih. WKWK aduh. Kamu siapa? Jangan maksa. Hari ini aku maksa. Mau ngapain? Young Master Liu, kamu ke papa? Kalihatannya ke papa? Kamu berani mukul aku? Azarjia, berani banget. Orang Young Master Liu, marah masa. Hari ini aku bikin kamu gak bisa pulang. Aku cuma ngantar pesanan. Aku gak ada niat jahat. Cai Maya, makanan baru masak. Patahin tangan kakinya, hancurin tulang rusuknya. Bikin dia nangis minta ampun. Aduh. Kan udah aku bilang gak ada niat jahat. Makanan. Kamu jangan mendekat. Kakak, tolong aku. Nah, kamu baik saja? Adek. Guran, kamu gila berani berbuat onar di sini. Aku. Daim, aku tidak mau mendengar penjelasanmu. Kak, Guran si imut ini berani memukulku. Kamu harus membelaku. Kalian para sampah. Cepat pergi dari sini. Yuren, aku tahu kamu tidak senang karena aku meninggalkanmu. Tapi bagaimanapun juga, Kamu tidak boleh melampiaskan amarahmu pada Xiaolong. orang yang bijak tahu diri. Aku menasihatimu untuk segera menerima kenyataan. Tidak ada kemungkinan lagi antara kamu dan Ruosuan. Kalian semua jangan salah paham. Aku cuma datang mengantar pesanan makanan. Tidak ada hubungannya dengan Liu Ruosuan. Mengantar makanan? Kamu mau membuatku mati ketawa. Tidak mengantar di waktu lain. Tapi justru di saat keluarga kami mengadakan upacara penyerahan diri, kamu malah datang mengantar. Masih bilang tidak ada hubungannya dengan Ruosuan kami? Siapa yang percaya? Sudah, Guran. Di waktu lain aku masih bisa memaklumi kelakuanmu. Tapi hari ini tidak boleh. Upacara penyerahan diri ini menyangkut masa depan Dakian. Tidak boleh ada yang berani lancang. Aduh, mengantar makanan kok susah amat. Aku ingin bertanya, apakah mungkin dibandingkan dengan upacara penyerahan diri itu, pesanan makanan yang aku bawa ini Justru lebih berkaitan dengan masa depan Dakian? Wahahaha. Tunggu dulu, pendengaranku kurang baik. Apa yang dikatakan si bodoh tadi? Dia bilang di dalam pesanan makanannya itu ada nasib negara Dakian. Haleku. Nasib Dakian sangat berat. Chen Wuzun yang memikul tanggung jawab. Dasar orang kecil seperti kamu. Berani bicara tentang nasib Dakian? Guran, kamu harus tahu. Hanya dengan perkataanmu tadi. Tuan Qin bisa menjatuhkan hukuman pengkhianatan padamu. Aku pengkhianat? Coba tanya pada Chen Qinglan. Lihat dia berani mengatakan itu atau tidak. Kurang ajar. Siapa yang memberanikanmu memanggil nama Chen Wuzun langsung? Baiklah, Guran. Mengingat hubungan kita sebelumnya, aku bisa tidak menuntutmu. Pergilah, ini bukan tempat untukmu. Apa masih berdiri saja? Tidak dengar apa yang dikatakan Ruosuan? Aku harus mengantarkan pesanan ini. Jangan mau diberi muka. Sudah, Guran. Perilakumu seperti ini tidak akan bisa mengembalikanku. Hanya akan membuatku semakin jijik padamu. Jangan menguras habis. Sisa rasa aku yang terakhir padamu. Liu Ruosuan, jangan terlalu menganggap dirimu hebat. Hari ini aku berdiri di sini, hanya menjalankan tugas sebagai kurir. Kalian semua, minggirlah, bisakah? Sudah, Ruosuan. Orang seperti dia, ngapain diajak bicara? Karena hari ini, kamu tidak mau pergi sendiri, aku akan merendahkan diriku. Untuk mengusirmu sendiri. Tuan Qin adalah veteran aliansi Marshall. Kemampuannya luar biasa. Kamu akan sangat menderita. Minggir. Tidak tahu maut. Aduh. Tuan Qin baru saja ditampar. Yuren. Aku salah menilai. Ternyata kamu memang punya kemampuan. Benar. Tuan Qin pasti sedang tidak serius. Kalau Tuan Qin serius, si kecil ini tidak akan bisa melawan.
Guran, cepat minta maaf pada Tuan Qin. Menghina keluarga Qin adalah bencana besar. Segera lakukan. Time. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Sejak kecil, aku belum pernah ditampar. Hari ini aku akan membuatmu hidup tidak bisa, mati pun tidak. Apa sihir apa yang kamu gunakan? Hukuman kecil saja. Aku hanya ingin bertanya. Siapa lagi yang berani menghalangiku mengantar makanan? Tanggung sendiri akibatnya. Guran, mungkin kamu memang punya kemampuan. Tapi aku ingatkan, hari ini adalah acara besar negara. Guran, kamu hanya seorang kurir rendahan. Masuk hanya akan mempermalukan Dakian dan mengacaukan upacara penyerahan. Kamu akan menjadi pengkhianat negara dan dihukum sebagai pengkhianat. Guran, jangan terus membangkang. Kamu tidak akan sanggup menanggung hukuman pengkhianatan. Pengkhianatan? Hanya kalian beberapa tidak bisa menetapkan hukuman pengkhianatan. Kalian tidak punya hak itu. Aku masuk dulu. Kakak, Tuan Qin, biarkan si kecil ini masuk dengan senaknya. Apa yang bisa kita lakukan? Orang ini aneh, siapa yang bisa menghentikannya? Dia hanya seorang kurir bau, bisa masuk keluar venue dengan bebas. Ini akan mempermalukan keluarga Liu. Tuan Qin, kamu yang putuskan. Tenang, dia tidak akan bisa lari. Karena dia tidak tahu terima kasih. Dan nekat masuk hotel, tuduhan pengkhianatan ini tidak akan bisa dihindari. Maksa Tuan Qin. Hari ini dalam upacara penyerahan, ayahku juga akan hadir. Selama dia masih ada, Guran tidak akan bisa bangkit kembali. Qin Lao adalah pejabat tinggi aliansi Marshall, satu kata darinya. Bisa menentukan hidup mati si imut ini. Guran, jangan salahkan aku. Aku sudah bersikap baik sampai batasnya. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Tak bisa diselamatkan. Bagaimana persiapannya? Tenang saja, Yang Mulia Marshal. Hasten and delivery. Guran sudah Menermania. Bagus. Dengan kebiasaan Tuan Bu, sekali menerima pesanan, pasti akan diantar. Upacara penyerahan kali ini, dengan kehadiran Tuan Bu, pasti berjalan lancar. Kira-kira, Tuan Gu sudah sampai di lokasi. Ayo percepat, dalam 10 menit aku harus sampai. Menghadap Tuan Bu. Siapa itu? Tuan, ada perlu dengan siapa? Halo, ada pesanan delivery untuk Chen Qinglan. Saya mengantarkannya. Pesanan? Taruh saja di sini, saya tanya dulu. Dah. Pesanan apa? Ini jelas cari alasan. Ingin mengacaukan upacara penyerahan. Dakin berperang dengan wilayah luar selama 100 tahun. Perkit Usaha Marshal Lord Chen. Akhirnya 4 Raja Iblis tunduk. Prestasi membanggakan ini, tapi kau malah masuk paksa. Berusaha menggagalkan upacara penyerahan. Apa niat burukmu sebenarnya? Nah, aku heran juga. Kok bisa kurir delivery masuk ke sini? Sebagai orang Dakin, malah merugikan Dakin. Memeleken. Jangan biarkan pengkhianat seperti ini lolos. Ini fitnah seenaknya saja. Sebagai pejabat aliansi Marshall, tak boleh membiarkan sampah sepertimu berkeliaran. Aku nyatakan orang ini bersalah pengkhianatan, semua berhak menghukumnya. Ada yang keberatan? Qin Lao bertindak untuk kebaikan Dakin, siapa yang berani protes? Dia mencoba menggagalkan upacara, sudah jadi musuh Dakin. Tak akan ada yang membelanya. Siapa yang berani menghalangi Qin Lao? Liu Rulong yang pertama menentang. Keluarga Bai, Li, dan Chen sepenuhnya mendukung. Qin Lao member dan pengkhianat. Yang Mulia, baju pesta sudah siap di ruang ganti. Guran, sekarang kau tahu kekuatan keluarga Qin? Ini namanya satu panggilan, 1000 respons. Tingkat yang tak akan kau capai seumur hidup. Kau telah memprovokasi Qin. Sekarang seperti tikus di jalan, semua ingin memukulmu. Guran, aku sudah memberimu banyak kesempatan. Kamu sendiri yang tidak menghargai. Aku benar-benar kagum dengan mentalmu. Sudah sampai segini masih bisa tertawa. Aku bilang Guran, jangan-jangan kamu gila karena ketakutan? Aku cuma mau tanya. Di aliansi militer Dakian ini, yang berkuasa itu keluarga Qin atau Jenderal Chen? Atau Jenderal Chen yang berkuasa? Tentu saja Jenderal Chen. Jenderal Chen berjasa besar membela negara di medan perang. Seluruh aliansi militer tunduk pada Jenderal Chen. Kalau kalian mau menjatuhkan hukuman pengkhianatan padaku, lebih baik tanya dulu sama Jenderal Chen. Menghukum kurir kecil sepertimu.
Ngapain ganggu Jenderal Chen? Guran jangan sok penting di mata Jenderal Chen. Kamu cuma semut kecil. Guran, kamu benar-benar gila. Jangan-jangan kamu pikir Jenderal Chen akan melindungimu? Nasihat baik susah masuk orang yang sudah ditakdirkan mati. Keluarga Qin memang sombong banget. Lambat laun akan hancur sendiri. Berani-beraninya kamu mengutuk keluarga Qin. Hidup matinya keluarga Qin bukan urusanmu. Menurut hukum Dakian, pengkhianat harus dibawa ke aliansi militer. Dihukum mati, jika melawan langsung dieksekusi di tempat. Lebih baik kamu menurut saja, biar tidak terlalu menderita. Atau aku tidak segan-segan bertindak. Akan kuperlihatkan kekuatan bela diri sejati padamu. Ayahku ranking kedua di aliansi militer, kekuatannya hanya di bawah Jenderal Chen. Sampai seperti mau. Bisa kuhancurkan dengan satu jari. Kalau keluarga Qin memang mau seperti ini, aku ikuti saja kemauan kalian. Ayo, pasang borgol. Nasi sudah jadi bubur, pertunjukan ini. Akan kulihat bagaimana keluarga Qin mengakhirinya. Kurir brengsek ini, sok jagoan banget. Guran, sekarang jelas kamu bukan cuma sampah tapi juga bodoh. Mengusirmu dari keluarga Liu adalah keputusan paling tepat. Untung dulu kami usir kamu dari keluarga Liu. Bisa-bisa suatu hari kami ikut kena getahnya. Aku bilang, tunggu saja. Aku bilang, tunggu saja, suatu hari kalian akan tahu. Aku bukan beban bagi keluarga Liu. Tapi berkah terbesar. Waduh, mulai ngelindur lagi nih. Tuan Qin, cepat bawa dia pergi. Upacara penyerahan diri adalah prioritas hari ini. Aku tidak mau buang waktu dengan orang gila. Ruosuan benar. Kalau upacara penyerahan diri terganggu, dipotong-potong pun tidak akan bisa menebusnya. Aku akan segera membawamu ke penjara Wumeng. Yang Mulia Wuzun tiba. Sambut Yang Mulia Wuzun. Masih diam saja apa? Cepat bawa orang gila itu pergi. Jangan ganggu suasana hati Yang Mulia Wuzun. Kalian buru-buru apa? Biar aku sapa dulu Chen Wuzun kalian. Kalau mengganggu Yang Mulia Wuzun, aku habisi 9 generasimu. Guran jangan gila di sini. Tidak ada untungnya bagimu. Kan King Lan. Apa yang terjadi? Mundur. Wuzun kalian sombong sekali ya. King Lan sayang. Yang Mulia Wuzun, maafkan kami. Membiarkan kurir rendahan masuk ke tempat ini adalah kesalahan kerja kami. Yang Mulia Wuzun, tenang saja. Kami akan segera mengusirnya. Kurir rendahan apa? Apa yang kalian bicarakan? Ini Tuan Gu. Tuan Gu. King Lan terlambat datang, membuat Tuan Gu menunggu lama. Tidak, kamu tidak terlambat sama sekali. Kalau kamu datang lebih awal, kamu tidak akan melihat drama bagus ini. Ini, baru saja, keluarga Qin mereka. Menuduhku pengkhianat negara, memenjarakanku, dan menghukumku. Kejahatan pengkhianatan negara. Yang Mulia Wuzun, Anda tidak tahu. Guran masuk tanpa izin. Bermaksud mengganggu upacara penyerahan diri, merusak nasib negara Dakian. Dia benar-benar pengkhianat negara. Konyol, siapa yang bilang dia masuk tanpa izin? Kalau Tuan Gu adalah pengkhianat, maka di dunia ini, tidak ada lagi yang setia pada Dakian. Masih diam saja? Cepat lepaskan Tuan Gu. Yang Mulia Wuzun, apakah ada kesalahpahaman? Dia hanya seorang kurir rendahan. Tidak pantas diperhatikan begitu oleh Anda. Diam. Jangan hina Tuan Gu, bisa membuat Chen Wuzun marah besar. Guran ini sebenarnya siapa? Tidak perlu repot, ini tidak bisa menahanku. Masalah hari ini. Aku harap kamu bisa memberiku penjelasan yang masuk akal. Keluarga Qin menyalahgunakan kekuasaan, melanggar aturan Wumeng, mulai hari ini. Cabut semua kekuasaan Qin Wanyan dan Qin Feng, turunkan status jadi rakyat biasa. Keluaran dari Wumeng. Yang Mulia Wuzun, aku tidak terima. Demi Wumeng Tandagin. Keluarga Qin telah mencurahkan segala upaya dan jasa besar. Dia cuma seorang kurir, mana pantas disandingkan dengan keluarga Qin? Hanya karena seorang kurir, keluarga Qin diusir dari Wumeng. Taihaina Habis Habisen. Apakah Yang Mulia terlalu berat sebelah? Kalian sama sekali tidak mengerti betapa pentingnya Tuan Gu. Sampah yang cuma bisa ngantar makanan, penting apanya? Dasar sampah. Justru kurir yang kau sebut sampah itu, yang menaklukkan 4 raja iblis dan melindungi Dakian. Apa? Orang yang membuat 4 raja iblis tunduk adalah Guran? Tidak mungkin. Guran itu apa-apaan. Keluarga Liu paling tahu, dia cuma sampah yang hidup mengandalkan wanita. Kalau dia memang punya kemampuan, nggak akan diusir oleh Ruosuan dari keluarga kami. Makanya kalian buta mata hati. Memimpin upacara penyerahan diri, kehormatan sebesar ini, keluarga Liu. Cuma keluarga kecil di kota Yun, kehormatan ini. Kenapa jatuh ke tangan keluarga Liu? Bukankah karena bantuan keluarga Qin? Jujur saja, kalau bukan karena wajah Tuan Gu, mana mungkin kalian dapat kehormatan ini?
Sayangnya kalian tidak tahu menghargai. Berani tidak hormat pada Tuan Gu. Harus dihukum. Keluarga Qin kena hukum. Keluarga Liu juga nggak bakal luput. Yang Mulia Wuzun, bagaimana menghukum keluarga Liu? Cabut hak keluarga Liu memimpin upacara penyerahan diri. Mulai hari ini, blokir semua bisnis keluarga Liu. Larang semua anggota keluarga Liu masuk Wumeng. Yang Mulia, ini sama saja menghancurkan keluarga Liu. Ya Tuhan. Hukuman ini jika dilaksanakan, keluarga Liu tamat. Ini semua akibat perbuatan kalian sendiri. Yang Mulia Wuzun, hukuman Anda. Sudah. Berdasarkan wajah Tuan Gu, hukuman untuk keluarga Liu sudah diperingan. Kalau masih berani ngomong terus, berarti dosa tambahan. Tuan Gu, apakah keputusan ini sudah memuaskan? Itu, kejahatan dibalas kejahatan, cukup adil. Asal Tuan Gu puas. Mobilku masih di bawah, nanti kena tilang polisi. Aku, Tuan Gu, tunggu bentar. ada apa? Tuan Gu, demi rakyat Dakian, mohon tinggal sebentar lagi. Tuan Yi memutuskan untuk Dakian. Hanya Anda yang bisa menekan 4 Raja Iblis. Jika Anda tidak ada, King Lan khawatir upacara penyerahan diri hari ini akan kacau. Bukan, aku sudah bilang dari tadi. King Lan memberi Anda bintang 5. Ditambah ayam. Oke, Deal. Raja Iblis 4 wilayah belum datang. Tuan Gu, silakan beristirahat sebentar di ruang teh. Baiklah, kalian tunggu di sini. Tuan Gu, silakan. Kurir yang rendah hati. Kok tiba-tiba jadi pahlawan Dakian? Omong kosong begitu kau percaya? I am Maksudmu. Guran hanya pion. Chen Qinglan si manis itu mau pakai alasan ini untuk mencabut kekuasaan keluarga Qin dan menguasai aliansi Marshall. Lalu kita biarkan Chen Qinglan semena-mena? Tentu tidak. Kalau Chen Qinglan si manis itu tidak punya hati, jangan salahkan keluarga Qin tidak adil. Aku akan membuat Chen Qinglan mati tanpa kuburan. Itu kan Yang Mulia Marshall. Marshall pun apa? Mau menghancurkan keluarga Qin. Harus siap berakhir sama-sama hancur. Itu pesanan dari Guran. Chen Qinglan pasti akan makan. Ini racun warisan keluarga Qin, serbuk pemakan hati. Cuma sedikit saja, bisa bikin orang pingsan. Nyawa terputus, tak terselamatkan. Anda mau meracuni Marshal Chen? Ini satu-satunya cara. Pesanan dikirim Guran. Kalau Marshal Chen keracunan, Guran yang bertanggung jawab. Bagaimanapun juga, mereka takkan curiga ke kita. Wah, 1 tembak 2 sasaran. Mertua, Anda memang jitu. Tidak boleh, Marshal Chen adalah pilar Dakian. Kalau dia mati, Dakian akan kacau. Ini pengkhianatan. Negara atau bukan, yang penting untung. Kalau Chen Qinglan tidak mati, keluarga Qin dan Liu akan bangkrut. Ruosuan, jangan lemah hati. Kita terpaksa. Kak, menurutku ini bisa. Ini satu-satunya cara kita. Chen Qinglan akan mati, Guran akan mati. Nanti aku kuasai aliansi Marshall. Makanan dibuat langsung, keluarga Liu akan makmur. Apa lagi yang kau ragukan? Hahaha, hahaha bagus sekali. Hahaha, sangat bagus, hahaha, sangat bagus. Raja Iblis 4 wilayah tiba. Kalian datang tepat waktu ya. Aku bilang kalian punya sesuatu yang bagus. Kami yang ngantar makanan. Suka banget sama pelanggan kayak kalian. Urusan besar hari ini, nggak boleh ada yang telat sedikit pun. Kejadian hari itu masih jelas terbayang. Kalau sampai telat, Nggak ada yang bisa tanggung amarah Tuan. Sekarang udah pada kumpul. Langsung aja mulai upacara penyerahan diri. Ini dokumen penyerahan diri yang udah disiapin Dakian. Coba dilihat, kalau nggak ada masalah langsung ditanda tangan aja. kami bersedia tunduk pada Dakian. Semoga Dakian makmur. Baik, silakan semua masuk dan nikmati jamuan negara Dakian. Tuan Wuzun, makanan pesanan dari Tuan Gu masih di situ. Hampir lupa, ini makanan pesanan yang diantar langsung sama Tuan Gu. Lebih berharga dari apapun. Bantuin aku pegang ya. Tuan Wuzun,
Astaga, lihat kondisi Tuan Wuzun. Kayaknya kena Raken mematikan. Siapa yang berani? Merek ini Tuan Wuzun? Iya nih. Tuan Wuzun adalah pilar Dakia. Pelindung jutaan rakyat Dakia. Ngeracuni Tuan Wuzun itu gila banget sih. Pelakunya nggak punya hati, hina banget, harus ditindak tegas. Pelaku aslinya harus dihukum. Betul, harus ditindak tegas. Chen Qinglan udah berkorban buat Dakian. Kenapa harus diperlakukan kayak gini? Tuan Wuzun keracunan setelah makan makanan pesanan itu. Jangan lupa, makanan itu diantar langsung sama seseorang. Dia yang paling mungkin ngeracuni. Kalian curiga sama Tuan Gu? Nggak mungkin. Tuan Gu nggak ada alasan buat ngelakuin itu. Buktinya udah jelas, makanan itu dia yang ngantar. Siapa lagi kalau bukan dia? Wajah bisa ditipu, hati enggak. Kita enggak akan pernah tahu seberapa jahat hati seseorang. Guren, Tuan Wuzun selalu baik sama kamu. Negak nang kakemu tegang ngeracuni Tian Wuzun. Kieran, cepat ngaku, apa benar dia yang ngelakuin? Memang, ada racun di makanan pesanan. Dia yang paling dicurigai. Enggak masuk akal, berani ngeracuni Tuan Wuzun. Aku bakal bikin dia hancur lebur. Tuan Gu, cepat bilang sesuatu. Aku nggak percaya kamu bakal ngeracuni Tuan Wuzun. Ngapain banyak bicara, bukti udah jelas, nggak bisa dibantah. Jago banget. Aku meremehkan kelakuan hina keluarga Qin. Jebakan dan fitnahan ini mainnya keren banget. Dasar nggak punya malu, masih berani nuduh keluarga Qin. Ini makanan yang kamu antar, apa hubungannya dengan keluarga Qin? Ayo tangkap dia. Tangkap penjahat yang berani ini. Tunggu, jangan lupa. Chen Qinglan baru saja mengeluarkan dekret Wuzun. Mengeluarkan keluarga Qin dari aliansi Wu. Kamu, Qin Wanyan, masih punya hak apa untuk memberi perintah di sini? Dekret Wuzun sudah dikeluarkan, tapi belum berlaku. Aku masih orang kedua di aliansi Wu. Menurut aturan aliansi Wu, jika Wuzun Chen mengalami kecelakaan, orang kedua akan menggantikan memimpin aliansi Wu. Sekarang ayahku adalah yang terbesar di aliansi Wu. Tentu dia yang harus memimpin. Memimpin? Apakah Qin Wanyan punya kemampuan untuk itu? Itu bukan urusanmu. Lebih baik kamu pikirkan nasibmu di penjara. Aku sarankan kamu menyerah saja, agar tidak terlalu menderita. Kalau tidak... Guren, kamu gila. Guran, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ini melawan hukum dengan kekerasan, dosamu bertambah. Guran, cepat lepaskan tangan kotormu. Kenapa kalian panik? Guran, jangan gegabah, tenanglah. Keluarga Qin hanya punya satu penerus ini. Guran, apa syaratmu? Kita bisa berunding baik-baik. Kamu menyandra Fongqing. Hanya akan membuatmu semakin terpojok. Guran, pikirkan baik-baik. Awalnya, bisa memberimu kematian cepat. Jika Tuan Qin mati, kamu juga tidak akan bahagia. Qin Lao punya ribuan cara untuk membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Aku tidak tertarik sedikit pun dengan nyawanya yang seperti anjing ini. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin mengungkap kebenaran di balik keracunan Chen Qinglan darinya. Di siang bolong, di depan semua orang, Wuzun Chen. Keracunan setelah makan makanan yang kamu antar. Apalagi kebenaran yang kamu cari? Guran, jangan terus melawan. Ini hanya akan membuatmu dikutuk selamanya dan dicaci maki orang. Seseorang bisa berbohong, tapi ingatan tidak bisa dibohongi. Peran apa sebenarnya keluarga Qin dalam kejadian ini? Semua orang akan langsung tahu. Ini lucu sekali. Kamu bisa melihat ingatan orang? Tunggu. Sepertinya memang ada teknik rahasia bela diri yang bisa mengintip ingatan orang. Teknik bela diri yang bisa mengintip ingatan orang, apakah itu? Tangan pencari jiwa? Konon, syarat untuk memiliki tangan pencari jiwa sangat ketat. Hanya orang yang mencapai puncak bela diri yang bisa menyentuh jiwa dan memaksa mencari ingatan. Tidak hanya itu, aku dengar tangan pencari jiwa sangat kejam. Orang yang ingatannya diambil akan menjadi pikun. Sepertinya kalian tahu banyak tentang tangan pencabut jiwa. Benar, hari ini aku akan menggunakan tangan pencabut jiwa. Berkanda ya, tangan pencabut jiwa sudah lama hilang. Dengar tidak, hanya orang yang menguasai seni bela diri tingkat tinggi yang bisa menggunakan tangan pencabut jiwa. Kau pantas? Nilai dari 4 kata, menguasai seni bela diri tingkat tinggi. Seharusnya kau pahami. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang kurir kecil. Superma. Kalian semua seperti katak dalam tempurung. Wajar jika tidak paham. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat baik-baik. Dia benar-benar bisa menggunakan tangan pencabut jiwa. Tidak mungkin, dia hanya seorang kurir. Bagaimana bisa menguasai seni bela diri ini? Feng Er, Guran, kau telah melukai Feng Er seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu. Lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Ini adalah ingatan Qin Feng. Tuan-tuan, silakan nikmati perlahan.
Tidak mungkin. Selesai, semuanya terbongkar. Bagaimana bisa seni bela diri tingkat tinggi, tangan pencabut jiwa? Tidak masuk akal, Qin Wanyan. Mencelakai dewa bela diri, memfitnah Tuan Gu. Apa hukumannya? Jelas-jelas keluarga Qin yang berbuat jahat, malah menuduh orang lain. Berbalik menyerang. Tidak tahu malu. Keluarga Qin benar-benar mempermalukan Dakian. Keluarga Chen dan keluarga Qin tidak akan pernah berdamai. Berhenti berpura-pura jadi orang baik. Chen Qinglan ingin membunuh seluruh keluargaku. Aku dipaksa, aku tidak bersalah. Dewa bela diri berbelas kasih, hanya mengeluarkan keluarga Qin dari aliansi bela diri. Tidak membunuh siapapun dari keluarga Qin. Tapi yang kau lakukan sekarang, baru benar-benar menghancurkan masa depan keluarga Qin. Nyonya Xiao Mei, dewa bela diri keracunan. Tolong atas nama dewa, berikan perintah untuk menghukum yang jahat dan memuji yang baik. Menurut aturan aliansi bela diri, Damn. Kalian pikir bisa mengalahkan keluarga Qin? Tolong dewa iblis bantu keluarga Qin. Qin Wanyan, kau adalah warga Dakian. bagaimana bisa tunduk pada dewa iblis dari luar negeri? Dakian atau luar negeri, apa bedanya? Asalkan menguntungkan keluarga Qin, itu cukup. Para dewa iblis, tolong bantu keluarga Qin. Kau ingin kami membantumu bagaimana? Aku minta para dewa iblis untuk membunuh semua orang. Membersihkan tempat ini dengan darah. Qin Wanyan, kau sudah gila. Kamu ingin membunuh semua orang di sini ya? Benar, aku memang ingin membunuh semua orang, hahaha. Aku ingin semua orang di sini mati. Seluruh dunia tidak akan ada yang tahu. Keracunan Chen Wuzun ada hubungannya denganku, hahaha, nanti. Qin Lao bisa menggantikan posisi Chen Wuzun, menjadi pemimpin aliansi Marshall. Lalu apa keuntungan yang bisa kami dapatkan? Setelah aku menggantikan posisi Wuzun, Tian Qian akan tunduk pada 4 wilayah. Menyerahkan tanah, membayar ganti rugi, menikahkan putri, dan membayar upeti. Mengorbankan kekuatan Tiongkok untuk menyenangkan hati negara-negara asing. Hahaha. Qin Wanyan, kamu ini mengkhianati negara. Orang lain sudah bersusah payah untuk menyelenggarakan upacara penyerahan ini. Membuat 4 wilayah tunduk pada Dakian. Tapi kamu, Qin Wanyan, dalam sekejap sudah menjual kepentingan negara habis-habisan, ya? Jangan lupa, manusia tidak untuk dirinya sendiri. Akan dihukum langit dan bumi, keluarga Qin bisa kaya raya. Kepentingan Dakian apa artinya? Mertua, nanti jangan lupa keluarga Liu kami ya. Silakan para Mozun bertindak. Aku pasti akan membantu sepenuhnya, membagi-bagi Dakian. Hahaha. Jangan berharap. Mereka tidak berani bergerak. Jangan banyak bicara omong kosong di sini. Mozun 4 wilayah tidak berani bergerak? Berani sekali kamu bicara begitu. Jangan lupa mengapa Mozun 4 wilayah muncul di sini. Mereka datang dari jauh hanya untuk menyerahkan surat penyerahan. Kamu berharap pada 4 Mozun. Sepertinya salah taruhan. Mozun 4 wilayah. Setiap orang adalah setara dengan level Wuzun. Selain Chen Wuzun, seluruh aliansi Marshall, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Mozun 4 wilayah. Mungkinkah ada kemungkinan? Kalian terlalu melebih-lebihkan kekuatan Mozun 4 wilayah. Kamu Lansang. Si imut ini berani meremehkan Mozun. Lepaskan tangan kotormu. Ini sudah tidak bisa ditolerir lagi, Mozun. Nanti kalian harus melayannya dengan baik. Montak Sun, jangan ragu, bertindaklah. Aku akan memenuhi semua permintaan kalian, barang-barang Dakian. Bisa kalian ambil sesuka hati. Kyuren. Mozun sudah bertindak, waktu kematianmu sudah tiba, hahaha. Si imut, Mozun. Paiseng. Kamu siapa? Berani berteriak-teriak pada Tuan Gu. Baik. Tuan Gu bijaksana, kami semua tulus menyerah. Sama sekali tidak ada niat buruk, Tuan Gu bijaksana, kamu. Kalian ini Raja Iblis, kok bisa menyembah kurir makanan? Dasar bodoh. Kekuatan Tuan Gu sama, sekali tidak kalian ketahui. Tuan Gu itu sakti mandraguna, satu orang jaga negara, kami sungguh hormat. Awalnya kami pikir 4 orang kerjasama. Sudah bisa mengalahkan siapa saja. Tapi Tuan Gu kasih kami pelajaran, selama Tuan Gu ada. Kerajaan Dakian tidak akan bisa diganggu. Upacara penyerahan hari ini benar-benar berkat guran. Sudah dari dibilangin, kalian aja yang sok jagoan. 4 klan iblis itu jangan diharapkan lagi. Keluarga Qin punya kartu truf apa? Jangan disimpan-simpan. Cepat dikeluarkan. Aku yang salah lihat. Seorang Wuzun menguburkan saya untuk keluarga Qin. Bajingan, cepat berikan penawarnya. Semas ya? Cemas juga percuma. Tidak ada obat penawar, dia menetap hahaha. Bajingan, WKWKWK, siap-siap ngurus pemakaman, peti mati karangan bunga. Kertas arwah baju kafan, WKWKWK, kalian akan sibuk, WKWKWK.
Diam. Tuan Wu Zunren memiliki surga sendiri. Tidak akan gampang mati. Aku sudah hubungi Tabib San. Tabib San? Maksudmu tabib nomor 1 Dakian, Huatuo hidup kembali, San Zhengrong? Tabib San Yago Pengabatan, Tian Gon Ajaib. Dokter ilahi apa yang bisa menyelamatkan Tuan Chen Wuzun? Tidak ada obat penawar di dunia ini. Tabib San Datang. Wah, bagus. Tabib San, silakan ke sini. Oh ayah. Tabib San, gimana keadaannya? Penyakitnya sangat parah. Aku belum pernah lihat racun seganas ini. Vitalitas Chen Wuzun telah sangat terkikis. Sepertinya sudah tidak tertolong. Dengarkom. WKWK. Tahu kengerian keluarga Qin saya. Chen Qinglan sudah tidak tertolong. Lupakan saja, WKWKWK. Keluarga Qin memang pantas mati. Salahkan Guran saja. Kalau bukan dia, keluarga Qin tidak akan terdesak sampai begini. Aku juga sampai ambil jalan pintas ini. Yang bikin Chen Qinglan celaka bukan aku, tapi dia. Sayang sekali. Hari ini nyawa Chen Qinglan, aku yang jamin. Tuan Gu, apakah Anda memiliki cara untuk menyelamatkan Tuan Wu Zun? Tenang, selama aku di sini, dia tidak akan kenapa-kenapa. Guran, kau benar-benar tolol dan menggelikan. Jangan-jangan kau benar-benar berpikir menyembuhkan orang itu mudah? Sebenarnya memang mudah. Bidang yang berbeda, seperti gunung yang terpisah. Aku harap kau punya rasa hormat dasar terhadap ilmu pengobatan. Tabib San telah menyelamatkan banyak nyawa, keahliannya luar biasa. Bahkan dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa kau lakukan? Guran, menyembuhkan orang itu butuh kemampuan. Bukan hanya omong kosongmu. Menyembuhkan orang intinya adalah membuang racun dan memperkuat vitalitas. Ini sama dengan ilmu bela diri, seorang master bela diri sejati. Tentu juga seorang master pengobatan. Omong besar. Ngapain banyak bicara? Kalau bisa, sembuhkan dia. Aku ingin lihat seberapa hebat kau. Bisa menyembuhkan racun serangan hati. Guran, kalau tidak bisa menyelamatkan Master Chen, aku ingin lihat di mana kau akan menyembunyikan muka tuamu. Diam saja ngapain? Ayo mulai. Biar kita semua bisa melihat pertunjukan master pengobatanmu ini. Omonganmu memang besar, tapi saatnya buktikan. Jangan sampai kau mundur. Selesai. Hahaha, kukira kau punya kemampuan apa. Ternyata cuma memijat orang, hahaha. Bidang yang berbeda, seperti gunung yang terpisah. Masih banyak yang harus kau pelajari. Kalian buru-buru apa? Aku sudah mengaktifkan vitalitas Chen Qinglan. Kurang dari 1 menit, semua racun dalam tubuhnya akan keluar. Nanti dia akan sembuh total. Sudah saatnya begini, masih saja mulutmu keras. 1 menit ya? Baik, aku tunggu di sini. Aku ingin lihat, apakah Chen Qinglan benar-benar bisa sembuh. Tidak perlu 1 menit, 3, Guran, kau tidak malu sudah cukup. 2, Sudah bertahun-tahun aku berpraktik. Belum pernah melihat orang sebodoh kau. Master Chen, kau sudah sadar? Racun serangan hati tidak ada obatnya. Ini pasti efek sekarat. Tidak mungkin. Denyut nadinya stabil dan kuat. Yin dan yang seimbang, tidak ada yang aneh. Chen Wuzun. Dia sudah sembuh. Aku ini manusia biasa, tidak mengenal Buddha sejati. Banyak melakukan kesalahan, Anda adalah tabib sejati.
Tuan Wuzun, bagaimana dengan para sampah itu? Keluarga Qin dan Liu benar-benar nekat. Berani melawan aku, menurut hukum aliansi martial, pasti akan dihukum berat. Kalian para manis, Dakian tidak akan mentolerir. Tuan Gu, Anda menyelamatkan Qinglan lagi. Hanya bantuan kecil, Anda berdedikasi untuk Dakian. Aku pasti akan melindungimu. Tuan Gu, orang seperti Anda harus dikenang oleh semua anak Dakian dan dihormati. Qinglan ingin mengundang Anda menjadi dewa pelindung Dakian. Tolong jangan menolak. Mobilku masih di bawah. Tuan Gu, tidak ada yang lebih cocok dari Anda untuk gelar Dewa Pelindung negara ini. Baiklah, kalau begitu aku yang rakyat kecil ini akan menerima jabatan ini. Menjaga Dakian. Damai selama 100 tahun. Hormat kepada Dewa Pelindung Negara.